Deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem menimbulkan dinamika politik di lingkup internal Partai Golkar soal tokoh yang akan diusung pada Pilpres 2024. Ketua Dewan Kehormatan yang juga mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung turut menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas pencapresan Anies di acara peresmian relokasi Monumen 66 di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Akbar menilai Anies adalah tokoh visioner yang tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Karena saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Dan beliau orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Oleh karena tepat beliau menjadi gubernur dan lebih tepat lagi bahwa beliau nanti akan jadi presiden. Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syadzili membantah adanya perpecahan dalam internal Golkar akibat pencapresan. Menurutnya, pernyataan Akbar Tanjung tidak lebih dari sekadar ucapan selamat dan tidak merepresentasikan dukungan partai kepada Anies Baswedan. Sesuai hasil kesepakatan Munas, Aceh menyatakan hingga kini seluruh kader Golkar masih berpegang pada sikap yang sama, yaitu mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang akan diusung Golkar. Tentu interpretasinya tidak harus dipahami bahwa beliau memberikan dukungan kepada Pak Anies. Karena Pak Akbar Tanjung sekarang ini sedang berkeliling ke seluruh Indonesia, ya, ke DPD-DPD provinsi se-Indonesia, termasuk kemarin saya juga menerima Pak Akbar Tanjung di Bandung, mensosialisasikan dan memotivasi para kader untuk mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Sementara itu, Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA merilis survei terbaru terkait simulasi Capres dan Cawapres 2024. Dari 9 pasangan calon yang disodorkan kepada responden, duet Ganjar Airlangga Hartarto berada di peringkat teratas. Survei dilakukan dengan wawancara kuesioner terhadap 1.200 responden pada 11 hingga 20 September lalu sebelum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur LSI Deni JA Aji Alfarabi memaparkan Ganjar Airlangga menjadi pasangan yang paling disukai di antara simulasi pasangan lain. Dari data ini kita lihat memang kalau ditanya mana yang paling disukai, ya, maka jawaban responden adalah pasangan Ganjar dan Airlangga Hartarto. Jadi ini adalah jawaban dari responden ketika ditanya mana capres-cawapres yang paling disukai, ya. Ini bukan yang dipilih ya, tapi paling disukai. Artinya ini menjadi favorit dari pemilih. Terlepas dari faktor penguat ya, artinya apakah faktor Ganjarnya atau faktor Airlangganya, tapi paket pasangan Ganjar dan Airlangga adalah paket yang paling banyak disukai oleh pemilih dengan angka 24,9%. Selain pasangan Ganjar Airlangga Hartarto, simulasi pasangan lain yang menempati posisi 3 teratas adalah pasangan Prabowo Anies mendapatkan elektabilitas 14,8%, kemudian Anies AHY di angka 13,4%. Tim Liputan CNN Indonesia.